sebuah daerah di wilayah Kebumen Selatan. Sebuah lembaga pendidikan terus berupaya menjaga generasi penerus bangsa yang religius, jujur, disiplin, dan berprestasi. Madrasah menginginkan kalian menjadi orang-orang yang luar biasa. Adalah meningkatkan kedisiplinan dari para siswa dengan berbagai kegiatan, terutama dalam belajar berorganisasi di madrasah. Yang kelima, People cannot explore for technology because it makes people life easier. Terletak di Jalan Petanahan Puring, nomor 207, Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. MTS Negeri 6 Kebumen menyimpan sejarah panjang. Cikal bakal berdirinya MTS Negeri 6 Kebumen bermula pada tahun 1968 dengan berdirinya Sekolah Pendidikan Guru Agama atau PGA. Berjalan 10 tahun, tepatnya pada tahun 1978, Sekolah Pendidikan Guru Agama Kaleng dialihfungsikan menjadi Madrasah Sanawiyah Kaleng. Era Madrasah Sanawiyah Kaleng juga tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1983 MTS Kaleng berubah menjadi Madrasah
Sanawiyah Klirong filial di Kalong. Kemudian pada tahun 1994, tepatnya pada tanggal 31 Maret, terjadi perubahan dari status filial menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri seutuhnya dengan nama Madrasah Sanawiyah Negeri Kalong. Pada tahun 2017, seiring dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 210 Tahun 2017, MTS Negeri Kaleng berubah menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Kebumen hingga saat ini. Oke, baiklah teman-teman. Sekarang kita sudah di depan ruang kepala sekolah, kepala madrasah ya, atau headmaster. Sekarang kita cek sedang apa Bapak Kepala Madrasah. Mari kita sudah diberi kesempatan untuk masuk dan mewawancari beliau. Ayo ikuti saya. Waalaikumsalam. Silakan Mbak. Selamat pagi Bapak. Pagi, sehat Mbak? Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Jadi, ini? iya, ini Pak dari tim peliput Ya. ingin mencoba mewawancari Bapak, ingin tahu berapa sebagian lah program-program dari madrasah Tentang tentunya. apa? Coba tentang apa? Iya, mungkin salah satunya tentang sejarahnya dan kita juga pengen tahu tentang visi misinya madrasah ini, Siap, Pak. Siap. Oke. Oke. Ya, monggo, silakan Oke. duduk. Oke, terima kasih. Bicara Oke. bicara, duduk. Oke. Sedang apa ini, Pak? Mohon maaf mengganggu nggak nih? Enggak, santai tadi persiapan data untuk laporan peserta didik baru. Karena ini kan proses PPDB sudah selesai. Iya. Dan ini persiapan menuju tahun pelajaran baru 2020-2021. Ini kan tetap sesuai dengan Kaldik masuk tanggal 13 Juli. Ini sesuai Kaldik yang sudah disusun oleh Kementerian Agama dan juga Kaldik yang disusun oleh Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Kebumen katanya dengan pedoman Kaldik tahun 2020, tahun pelajaran 2020-2021. Bisa mulai dari sejarah berdirinya madrasah ini seperti Baik, apa supaya sih? apa ini diketahui oleh khalayak banyak, termasuk mungkin masyarakat Puing yang era sekarang kan belum tahu semuanya bagaimana proses madrasah atau MTS Negeri 6 Kebumen ini sampai saat ini yang sudah alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat dengan antusias. Jadi awalnya gini Mbak, awalnya kan di pasca tragedi G30 SPKI itu kan tokoh-tokoh agama kadang ini kan merasa prihatin melihat kenyataan di masyarakat bahwa pendidikan yang sifatnya keagamaan atau yang berbasis agama waktu itu minim sekali. Padahal potensi SDM terkait dengan kemampuan mereka di bidang agama itu sangat besar. Hanya ini yang kadang tidak bisa secara formal untuk bisa masuk di dunia pendidikan. Ya, atas dasar keprihatinan seperti itu, para tokoh di Desa Kaleng itu sepakat untuk mendirikan PGA 4 tahun. PGA 4 tahun apa nih Pak? Itu iya, PGA pendidikan guru agama, tapi 4 tahun. Iya. Jadi masa belajarnya itu 4 tahun. 4 tahun. Ini
maksud tujuan dari berdirinya PGA Empatan Waktu adalah untuk memenuhi peluang, katakan bahasa sekarang itu kekurangan guru. Kekurangan guru, para tokoh membaca peluang seperti itu, akhirnya itu didirikan PGA Empatan pada tahun 1968. Itu berkembang sampai tahun 1978, ada sekira kurun waktu 10 tahun. Nah, di kurun waktu 10 tahun itu memang sudah dirasa bahwa pemenuhan guru ini sudah cukup, sehingga pada tahun 1978 itu PGA 4 tahun itu beralih menjadi Madrasah Sanawiyah Kaleng. Nah ya, Madrasah Sanawiyah itu nama Kaleng melekat di di belakang MTS itu sudah sejak 1978. Pada tahun 1983 ini mengajukan menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri Klirong atau MTS Negeri Klirong filial di Kaleng. Bahasanya cabang lah. Negeri, tapi posisinya negeri, ini MTS negeri sudah mulai 83 ya, 1983. Pada tahun 1993 tepatnya ya, berdasarkan SK Menteri Agama nomor 25 ini ya, nomor 244, SK Menteri Agama nomor 244 tahun 1993, tepatnya di tanggal 25 Oktober. Itu MTS Negeri Klirong filial di Kaleng ini resmi menjadi sebuah madrasah yang berdiri sendiri dengan nama MTS Negeri Kaleng Puring. Di tahun 2017 itu berdasarkan KMA 211. Nah, setelah munculnya KMA 211 tahun 2017 itulah maka sebenarnya per tanggal 1 Januari 2018 itu sudah resmi penggunaan dari MTS Negeri Kaleng Puring menjadi MTS Negeri 6 Kebumen. Itu jadi 1 Januari 2018. Menyangkut dengan berdirinya madrasah, apa aja sih Pak visi misi dari madrasah ini? Boleh Bukan disebutkan visi, sekarang itu yang pertama religius. religiusitas. Ya, religius, sebenarnya sesuai dengan pilar itu yang pertama kan keagamaan, harus religius. Nah, kira-kira apa yang diharapkan dari visi religius ini? Yang diharapkan bahwa peserta didik, output dari peserta didik ini ataupun selama mereka menuntut ilmu dan keseluruhan warga madrasah, yaitu karena visi kita yang pertama religius, berarti harus tertib dalam beribadah, terutama hal-hal yang menyangkut kewajiban kita pada Allah SWT untuk melaksanakan ibadah wajib itu harus tertib, jangan sampai kok sholat 5 waktu. Nah, kemudian tertib hal-hal pengamalan peribadahan yang lain, amaliyah, misalnya amaliyah syariatnya harian. Ya, bagaimana konsep religius ini bisa juga berdampak secara sosial. Artinya yang kedua adalah jujur. Ya, jujur ini kan jelas lah bahwa harapannya nanti setelah lulus peserta didik ini harus punya sifat jujur, dan kejujuran ini sudah dilatih. Contoh misalnya tidak boleh ngepek dari ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester maupun endingnya nanti sampai ujian. Dan kita sudah berusaha untuk menanamkan itu sehingga ketika misalnya pas ada ulangan yang sifatnya bersama itu bisa di pojok sudah saya mengerjakan soal ini dengan jujur, tidak nyontek yang lain. Dan ketika ketahuan nyontek, lembar jawab ditarik, disobek atau diganti dengan yang baru. Ini apa? Bukan dalam rangka istilahnya kita terlalu kejam, tapi tidak. Itu dalam rangka untuk melatih
ada pembiasaan lah, melatih mereka sudah berlaku jujur. Kemudian juga kita sering menyampaikan ketika menemukan barang dikembalikan ke tempatnya atau dititipkan ke Bapak Ibu guru. Nah, ini yang sedang kita upayakan kaitannya dengan kejujuran adalah bagaimana kita suatu saat nanti, ya insya Allah dalam waktu dekat, kalau sudah betul-betul kondisinya normal, mendirikan kantin kejujuran. Kemudian yang ketiga itu disiplin. Ini disiplin, ya, disiplin datang ke madrasah, disiplin mengikuti aturan. Ini semuanya tidak hanya untuk peserta tapi untuk seluruh warga madrasah. Kemudian yang terakhir, kalau sudah religius, sudah jujur, sudah disiplin, kan bagus, harus berprestasi. Nah, prestasi ini kita tidak hanya ansih mengembangkan prestasi di bidang akademik, tidak. Kenapa? Karena potensi peserta didik itu bermacam-macam. Yang saya tanya Mbak Pita, ini Pak Habibie dengan Cristiano Ronaldo cerdas mana? Kalau mungkin dari pengertian cerdasnya dulu ya Pak. Ya memang nggak usah diuraikan, kayak tanya Pak Habibie dengan Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi cerdas mana? Kalau dari kecerdasan mungkin dari Pak Habibie, tapi kalau kreativitas mungkin Cristiano Ronaldo Pak. Lah kok cerdas kok? Artinya apa? Bahwa setiap manusia kan punya potensi. Yeah. Nah, potensi, mungkin potensinya Mbak Pita beda dengan potensinya saya, beda dengan potensinya Mbak Nunung. Nah, ini bagaimana madrasah bisa mengembangkan potensi anak sesuai dengan bakat dan minat. Apa sih sebenarnya yang ingin diminati oleh anak? Lain yang kita ambil, kita berusaha mengambil. Maka terkait dengan prestasi seperti itu kita mengembangkan. Di samping akademik jelas itu, maka non akademik itu juga harus kita prioritaskan. Sehingga kalau tadi pertanyaan cerdas mana Pak Habibie dengan Cristiano Ronaldo, yaitu sama-sama cerdas sesuai dengan bakat dan potensi yang ada pada diri masing-masing. Itu visi yang sudah dikembangkan oleh madrasah religius, jujur, disiplin, dan berprestasi. Kira-kira apa sih Pak harapan kita kepada lulusan-lulusan siswa di madrasah itu? Ya tentunya gini, bahwa semua lulusan madrasah dan lulusan negeri 6 Kebumen itu yang satu itu harus kuat dalam hal ibadah. Ini kunci ya pikir. Apapun cerdas apapun, tapi kalau kekuatan ibadahnya itu masih dipertanyakan, ini masyarakat juga masih ragu-ragu. Harus kuat ibadah. Dari kecerdasan religius. Iya, harus itu. Kemudian bisa menjadi katakan figur di masyarakat. Kebutuhan keumatan itu apa? Nah, ini output madrasah bisa menutup kebutuhan itu. Itu kalau itu bisa, saya yakin ini madrasah ini akan luar biasa di pandangan masyarakat. Di kegiatan-kegiatan keumatan juga masuk, nah, dan terlebih juga tentunya bisa mengembangkan potensi yang dimiliki tadi, yang sudah apa yang disampaikan Bapak Ibu guru dikembangkan, termasuk di bidang olahraga, di bidang seni, atau di bidang bisnis. Iya, bisnis mungkin seperti itu. Sehingga ya bisnis juga harus mencerminkan bisnis seorang alumni madrasah, jujur, kooperatif, saya tidak egois, seperti itu. Ini harapannya seperti itu. Mungkin itu atau masih ada lagi? Masih ada beberapa pertanyaan ini bagi kita yang sudah kita siapkan. Memang. Nah, ini berhubungan dengan output dari madrasah itu sendiri, tentunya sangat berkaitan dengan latar belakang guru-guru atau kalau sekarang sudah tidak boleh dipanggil dengan tenaga pendidik ya Pak, harus sebagai guru gitu. Guru ya. Untuk jumlah keseluruhan di sini ada, untuk guru ada 48. Dan 48 kualifikasi yang S2 sudah 7. Alhamdulillah. Yang 7 sesuai dengan bidangnya, kemudian yang S1
sisanya berarti 41, sehingga sudah tidak ada yang D. D3 kira-kira sudah tidak, semuanya sudah S1. Hingga kita berharap dengan SDM yang seperti itu perkembangan madrasah ke depan bisa kompak, bisa kuat, bisa maju berprestasi. Kemudian didukung oleh ada 16 tenaga pendidikan dari TU sampai di perpustakaan. Kalau asal kita kompak, saling sinergi, insya Allah perkembangan madrasah depan akan jauh lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat. Amin. Iya. Sesuai dengan harapan masyarakat nih, kira-kira apa sih yang pantas kita, atau mungkin alasan apa sih MTS Negeri 6 ini bisa menjadi atau layak bisa menjadi pilihan siswa? Boleh dong Pak disebutkan satu-satu biar teman-teman tahu nih. Kita kan sudah beberapa tahun, tapi fokusnya di 2 tahun ini sudah kita membuka kelas, ada kelas tahfidz. Artinya apa? Kita ingin memfasilitasi peserta didik yang kemampuan hafalan Al-Qur'annya bagus, kita kelompokkan jadi satu. Biar fokus ya Pak? Biar fokus. Nah, mudah-mudahan paling tidak nanti bisa juz 30 hafal, syukur-syukur nanti ditambah dengan yang lain. Target ya tidak begitu muluk-muluk karena ini bukan khusus pondok pesantren tahfidz. Ya ini insya Allah tercapai lah itu. Kemudian bagi anak-anak yang suka olahraga, kita wadahi di kelas khusus olahraga. Kemudian juga di mereka yang prestasi akademik yang bagus, kita salurkan di kelas sains untuk kita persiapkan ketika ada olimpiade, ada event-event perlombaan yang sifatnya akademik. Kemudian ini juga kadang ternyata di madrasah, karena memang orang tua itu ternyata ketika ditanya kenapa anaknya dimasukkan di madrasah, ingin ngaji. Nah ini kata kunci ingin ngaji, kita mencoba untuk membedah apa sih sebenarnya. Ternyata kadang masih ada anak yang belum bisa baca Al-Qur'an, maka kelompokkan. Nah supaya bisa ngaji ya kita fasilitasi di kelas khusus, mereka kelompokkan, kita beri jam khusus untuk bisa bagaimana anak nanti setelah lulus betul-betul bisa baca Al-Qur'an dengan baik. Ini jadi tawaran teman-teman seperti itu, mudah-mudahan bahwa madrasah kita ini layak menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Maunya apa? Pisang goreng ada, tempe bacem ada. Ini kan masyarakat inginnya seperti itu. Nah ini kita mencoba tadi ada kelas tahfidz, ada kelas sains, ada kelas olahraga. Kemudian yang belum bisa baca juga kita wadahi juga nanti. Dan tentunya karena di sini madrasah, maka porsi pembelajaran agama ini muatan agamanya lebih banyak dibanding dengan sekolah. Ini jadi kalau yang lain sama, kurikulum yang lain untuk mapel-mapel umum sama. Nah, bedanya di sini muatan kurikulum agamanya itu lebih banyak. Ini tentu menjadi penarik bagi masyarakat. Juga nanti di istilahnya ada beberapa juga kegiatan-kegiatan sifatnya ekstra yang tersistem, seperti drum band, ada pencaksilat, dan ini untuk istilahnya mewadahi bakat dan minat peserta. Ini banyak yang kita tawarkan kepada masyarakat. Nah, untuk yang terakhir atau penutupan Bapak, mohon silakan mungkin bisa memberikan saran atau mungkin masukan atau apa Pak, boleh silakan pesan-pesan nih, silakan atau motivasi juga Bapak. Ya baik, khususnya kami atas nama keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Kebumen menyampaikan terima kasih pada seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Puring dan sekitarnya yang telah memberikan kepercayaan penuh pada kami untuk mendidik, mengarahkan dan membimbing putra-putri Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan amanat yang diberikan oleh Bapak Ibu semuanya bisa kami emban dengan sebaik-baiknya. Dan juga kami akan berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik
sesuai dengan bakat dan minat peserta didik yang dimiliki. Dengan harapan nanti setelah anak-anak lulus ini bakat dan minat yang mereka miliki bisa dikembangkan secara optimal. Kami memberikan dasar-dasar sehingga nanti setelah lulus bisa dikembangkan dengan luas. Yang senang olahraga harapannya bisa menjadi atlet yang profesional, yang senang di bidang hitung-hitungan, di bidang literasi bahasa misalnya, ini nanti bisa berkembang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi sehingga ilmunya akan jauh bermanfaat di masyarakat. Kalau gitu saya mohon undur diri, mohon pamit ya Pak. Ya, terima kasih Mbak, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan juga memberikan gambaran secara umum tentang kondisi madrasah. Oke, amin.